Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6, masih di bab 1 sub C tentang Sunan Giri. Siapa Sunan Giri? Baik, kita ambil poin-poin penting untuk mengawali pembelajaran kita supaya nanti fokusnya kita mendapatkan sejak awal. Sunan Giri itu adalah seorang yang lahir di saat wabah melanda negerinya. Wabah apa itu? Nanti dalam kisah silahkan disimak. Sunan Giri itu pernah atau sejak bayi dibuang ke samudera. Apa alasannya? Selanjutnya Sunan Giri itu tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Mengapa? Simak nanti dalam kisahnya. Temukan jawabannya dalam kisah. Kemudian Sunan Giri adalah seorang pribadi yang cerdas dan berilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Simak dalam kisahnya. Sunan Giri itu adalah ulama internasional. Bukankah beliau di Jawa? Kok disebut sebagai ulama internasional? Temukan jawabannya dalam kisah yang akan Bapak sampaikan nanti. Sunan Giri itu juga seorang pedagang yang sukses. Sunan Giri itu pendakwah Islam ke Nusantara, tidak hanya di Jawa. Kemudian Sunan Giri itu pemilik sebuah kerajaan. Baiklah, dari poin-poin yang Bapak sampaikan di awal ini, semoga bisa memotivasi anak-anakku semuanya nanti di dalam mendengarkan kisah yang Bapak sampaikan. Dari poin-poin ini nih, nanti kalian bisa merumuskan dari kisah itu dan mengambil poin-poin penting untuk kita ingat bersama, karena ada banyak pelajaran, ada banyak inspirasi, ada banyak keteladanan yang bisa diambil dari kisah seorang Sunan Giri. Baik, simak kisahnya anak-anakku semuanya. Sunan Giri, beliau dilahirkan dengan latar belakang sebuah wilayah yang bernama Blambangan atau sekarang dikenal dengan daerah Banyuwangi. Pada saat itu terjadi peristiwa besar berupa musibah yang melanda kerajaan Blambangan saat itu, berupa wabah penyakit yang menyebar di seluruh penjuru Blambangan. Wabah penyakit ini orang Jawa biasa menyebutnya dengan istilah pagebluk. Jadi pagebluk ini adalah datangnya sebuah penyakit yang menyerang seluruh penduduk dengan cepat dalam waktu yang lama dan sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kematian. Bahkan kematian yang mendadak, tidak bisa diduga-duga. Di tengah wabah yang melanda inilah, wabah ini ternyata tidak pilih kasih. Wabah ini juga menyerang putri Raja Blambangan saat itu yang bernama Dewi Sekardadu. Baik, satu poin penting perlu kita ingat bersama, putri Raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu. Akibatnya sang putri menderita sakit parah, bahkan tidak bisa bergerak, dia hanya bisa tidur di tempat tidurnya saja. Kemudian hal seperti ini menyebabkan Raja Blambangan yang bernama Raja Menak Sembuyu ini menjadi panik. Di tengah kepanikannya inilah beliau kemudian membuat sayembara besar yang berisi siapapun yang berhasil menyembuhkan putrinya, Dewi Sekardadu, jika laki-laki akan diambil sebagai menantu dan menjadi pewaris tahta kerajaan Blambangan. Dan jika yang bisa menyembuhkan adalah seorang perempuan, maka akan dijadikan saudara putri
raja yang bernama Dewi Sekardadu dan mendapatkan separuh kekayaan dari kerajaan Blambangan menjadi miliknya. Dengan adanya sayembara itu, maka otomatis banyak orang berlomba untuk mengobati Tuan Putri Dewi Sekardadu. Namun ternyata hasilnya semuanya nihil. Sampai suatu ketika datanglah seorang pertapa yang mengabarkan bahwa ada seorang yang berilmu tinggi yang berada di Samudra Pasai yang bisa mengobati dan mengusir wabah penyakit tersebut dari bumi Blambangan. Orang berilmu tinggi tersebut tidak lain adalah Maulana Ishak. Mendengar informasi tersebut, raja sudah tidak sabar lagi, kemudian mengutus patihnya yang bernama Patih Bajul Sengara untuk menuju Samudra Pasai. Dengan tujuan meminta pertolongan kepada Maulana Ishak supaya bisa mengusir wabah penyakit itu dari bumi Blambangan, sekaligus menyembuhkan putrinya yang bernama Dewi Sekardadu. Kemudian setelah mendengar permohonan raja melalui Patih Bajul Sengara itu, akhirnya Maulana Ishak menyanggupi permintaan Raja Blambangan tersebut dengan satu syarat, bahwa tujuan utama Maulana Ishak ke Blambangan adalah membantu mengusir wabah dan minta izin untuk mendakwahkan agama Islam di Blambangan. Kemudian terjadilah kesepakatan itu dan berangkatlah rombongan Maulana Ishak beserta rombongan Patih Bajul Sengara menuju ke Blambangan. Dan setibanya di Blambangan, Maulana Ishak memulai pengobatannya dan berikhtiar mengusir wabah penyakit dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu singkat, usaha Maulana Ishak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabah pun berhasil dilenyapkan dari bumi kerajaan Blambangan. Betapa gembiranya Raja Menak Sembuyu. Dan sebagai ucapan terima kasih, sang raja mengizinkan Maulana Ishak mendakwahkan agama Islam di Blambangan. Kemudian menikahkan Maulana Ishak dengan putrinya Dewi Sekardadu. Singkat cerita, dakwah Maulana Ishak di Blambangan ini cukup berhasil. Agama Islam berkembang dengan pesat, dan hal inilah yang disebabkan oleh Maulana Ishak dalam memperkenalkan ajaran agama Islam itu lebih menekankan kepada perilaku akhlak mulia dan keluasan serta ketinggian ilmunya. Hal tersebut membuat rakyat Blambangan kagum dan sangat menghormati beliau. Begitu besarnya pengaruh Maulana Ishak di kerajaan Blambangan, ternyata membuat Patih Bajul Sengara merasa tidak nyaman dan merasa tersaingi pengaruhnya. Ternyata sang patih berambisi untuk menguasai kerajaan Blambangan, dan ambisinya itu cukup besar. Akhirnya sang patih memulai rencananya dengan mempengaruhi Raja Blambangan, yaitu Raja Menak Sembuyu, beserta rakyat Blambangan dengan cara menyebar fitnah. Dewi Sekardadu yang ketika itu sedang mengandung, dikabarkan oleh Patih Bajul Sengara bahwa anak yang dikandung sang Dewi akan membawa malapetaka, yaitu kembalinya Pagebluk di Blambangan. Hal tersebut adalah hasil dari pembicaraan dengan pertapa sakti katanya, yang sebenarnya itu dibuat-buat alias bohong, supaya fitnah ini manjur, dipercaya, dan ini sebagai akibat dari Maulana Ishak ternyata hanya menunda wabah itu, tidak mengusir. Nanti ketika anaknya lahir, anak itu akan membawa wabah itu kembali ke Blambangan. Dan memfitnah Maulana Ishak karena sangat berambisi ingin menjadi raja di Blambangan. Inilah fitnah dari Patih Bajul Sengara yang berambisi untuk menguasai kerajaan Blambangan.
Begitu gigihnya sang patih mempengaruhi Raja Menak Sembunyu, akhirnya berhasil juga. Karena sang raja sangat menaruh kepercayaan yang besar kepada sang patih. Kemudian sang raja memerintahkan kepada Dewi Skardadu, jika anaknya nanti lahir, maka harus dibunuh, harus dilenyapkan. Dan Maulana Ishak yang ketika itu sedang berkeliling, saat itu sedang berkeliling untuk berdakwah, ternyata mengalami serangan bertubi-tubi dari pembunuh bayaran yang disewa oleh Patih Bajul Sengara. Sehingga selalu dimanapun ia berada, Maulana Ishak merasa terganggu dan berada dalam bahaya terus-menerus. Melihat situasi Blambangan yang terus menekan dirinya ini, akhirnya Maulana Ishak bermaksud mengajak sang istri Dewi Skardadu untuk ikut ke Samudra Pasai. Namun sang istri merasa bahwa dia adalah calon penerus kerajaan Blambangan, maka mau tidak mau ia harus tinggal di Blambangan, apapun resikonya. Karena itulah akhirnya Maulana Ishak pulang kembali ke Samudra Pasai, dan beliau hanya berpesan kepada sang istri bahwa ketika anaknya nanti lahir, supaya diberi nama Raden Paku. Beberapa bulan kemudian, saatnya Dewi Skardadu melahirkan. Tentunya sang Dewi merasa sedih jika anak pertamanya harus dibunuh. Dan ketika anak tersebut telah lahir, sang Dewi merencanakan untuk membawa bayi tersebut keluar dari kerajaan. Dengan diam-diam bersama dengan para abdi dalam yang merawat beliau, akhirnya Dewi Skardadu menuju ke lautan, ke sebuah samudra di wilayah Banyuwangi. Kemudian ia menghanyutkan bayi yang baru saja lahir tersebut, yang telah diberi nama Raden Paku itu, dengan harapan ketika ia dihanyutkan ke laut, supaya diketemukan oleh seseorang dan dirawat dengan baik. Tetapi kalau bayi tersebut masih berada di kerajaan, tentu sangat khawatir karena otomatis akan dilenyapkan atau dibunuh oleh sang raja bersama patihnya. Karena anggapan keliru bahwa anaknya dianggap sebagai pembawa wabah. Ternyata harapan sang putri setelah Raden Paku dihanyutkan ke samudra menjadi kenyataan. Bayi Dewi Skardadu yang diberi nama Raden Paku ditemukan oleh seorang saudagar yang sedang berlayar di samudra kala itu. Saudagar tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Baik, saudagar ini bernama Nyai Ageng Pinatih. Berasal dari daerah Gresik, yang kebetulan saudagar ini tidak memiliki seorang anak. Dengan gembira, Nyai Ageng Pinatih memungut Raden Paku dan mengasuhnya. Kemudian beliau karena merasa bayi tersebut ditemukan di samudra dan tidak tahu kalau namanya Raden Paku, maka ia memberi nama bayi tersebut dengan Jaka Samudra. Setelah Jaka Samudra tumbuh remaja, kemudian Nyai Ageng Pinatih mengirimnya ke pesantren Sunan Ampel di Surabaya untuk belajar agama Islam. Ternyata Nyai Ageng Pinatih adalah santriwati yang pernah menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel. Dan ketika berguru kepada Sunan Ampel inilah, Jaka Samudra tumbuh menjadi seorang murid, seorang remaja yang tekun, rajin, dan sering sekali banyak membaca kitab-kitab yang melebihi dari teman-teman seperantaranya. Hobinya membaca dan berdiskusi. Karena itulah dalam waktu singkat ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Sebagai waliullah, Sunan Ampel akhirnya mengetahui bahwa Jaka Samudra adalah sosok keturunan orang alim. Setelah diusut,
ditanyakan kepada Nyai Ageng Pinatih dan juga memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beliau tahu bahwa Jaka Samudra ini adalah putra dari ulama besar di Samudra Pasai, yaitu Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah paman dari Sunan Ampel sendiri. Setelah Nyai Ageng Pinatih mengakui bahwa itu bukan anak kandungnya dan ditemukan di samudra, semakin yakinlah Sunan Ampel bahwa Jaka Samudra ini benar-benar putra dari pamannya. Kemudian Sunan Ampel dalam kisah meminta kepada Jaka Samudra untuk pergi berguru ke Pasai menemui Maulana Ishaq. Ia ditemani oleh putra Sunan Ampel sendiri yang bernama Raden Makdum Ibrahim, atau lebih dikenal nanti ketika menjadi anggota Wali Songo sebagai Sunan Bonang. Dan setibanya di Pasai, bertemulah Jaka Samudra dengan ayahandanya Maulana Ishaq. Betapa gembiranya Jaka Samudra setelah masa kecilnya yang penuh lika-liku dibuang ke samudra, ditemukan oleh seseorang, diasuh oleh orang tua yang bukan orang tuanya sendiri. Kini dia bisa bertemu dengan ayahandanya. Ternyata seorang ulama besar yang bernama Maulana Ishaq. Setibanya di Pasai dan bertemu dengan Maulana Ishaq, kurang lebih 3 tahun Jaka Samudra berguru pada Maulana Ishaq dan para syekh di Pasai. Dalam waktu yang singkat tersebut, Maulana Ishaq dan para syekh lama-lama mengetahui bahwa Jaka Samudra ini ternyata dikaruniai sebuah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tersebut dikenal dengan ilmu laduni. Sehingga keilmuan yang ada di Pasai saat itu semuanya sudah terserap tuntas oleh Jaka Samudra dengan baik dan mumpuni. Akhirnya oleh Maulana Ishaq nama Jaka Samudra yang ketika lahir diberi nama Raden Paku, kini diberikan nama lagi karena ilmu laduninya, yaitu dengan nama Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin. Ketika lahir oleh ayahandanya Maulana Ishaq, ibunya diminta memberi nama Raden Paku, ditemukan oleh Nyai Ageng Pinatih di samudra, diberi nama Jaka Samudra, kemudian menuntut ilmu di Pasai dan diketahui memiliki ilmu laduni, namanya ditambah lagi dengan Raden Ainul Yakin. Karena keilmuan di Pasai sudah diserap tuntas dan mumpuni, Maulana Ishaq akhirnya menyuruh Raden Ainul Yakin untuk pulang ke Gresik dan berdakwah di sana. Maulana Ishaq memberikan bungkusan berisi tanah supaya Raden Ainul Yakin nanti mendirikan pesantren dan masjid di tempat yang tanahnya cocok dengan tanah pemberian Maulana Ishaq. Kemudian pulanglah Raden Ainul Yakin ke Gresik dan Raden Makdum Ibrahim ke Surabaya. Dan sesampainya di Gresik, sambil mencari lokasi tanah yang sesuai dengan pemberian Maulana Ishaq, Raden Ainul Yakin menyempatkan untuk berdakwah berkeliling Nusantara. Karena beliau juga ingin membantu ibu angkatnya atau ibu asuhnya Nyai Ageng Pinatih yang sudah semakin tua, maka beliau sambil berdagang itu juga ingin berdakwah berkeliling Nusantara. Sehingga kala itu mulai banyaklah daerah luar Jawa, diantaranya ada Madura, ada Lombok, ada Ternate, Tidore, dan Kalimantan, berdiri pesantren-pesantren yang didirikan oleh Raden Ainul Yakin. Dan di setiap pesantren, Raden Ainul Yakin menempatkan muridnya untuk melanjutkan dakwahnya dan mengajarkan agama Islam di sana. Karena itulah Raden Ainul Yakin juga mendapat julukan sebagai pendiri pesantren di Nusantara. Setelah berkeliling Nusantara untuk berdakwah sambil berdagang, maka kembalilah Raden Ainul Yakin ke Gresik. Dan setibanya di Gresik, ditemukanlah tanah yang sesuai dengan tanah pemberian Maulana Ishaq,
yaitu tanah di wilayah Giri Kebomas Gresik. Di Giri Kebomas inilah akhirnya Raden Ainul Yakin dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau di desa Giri Kebomas ini mendirikan pesantren Giri yang akhirnya berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Giri Kedaton. Dan ketika memimpin kerajaan Giri inilah Raden Patah dari Kesultanan Islam Demak menganugerahkan gelar sebutan yaitu Prabu Satmata. Meskipun Sunan Giri sebagai raja, namun tugas beliau sebagai ulama tetap dijalankan dengan baik. Kecerdasan dan keluasan ilmu beliau memancar sampai dengan mancanegara. Sehingga orang yang belajar kepada beliau ada yang berasal dari berbagai benua, mulai dari Eropa, Asia, dari wilayah Gujarat, India, dan dari Timur Tengah. Hal tersebutlah yang menempatkan beliau sebagai ulama dunia. Nah, di awal tadi kita sudah menyebut bahwa Sunan Giri adalah ulama internasional karena memang keluasan ilmunya dan juga santrinya ini menyebar dari wilayah-wilayah yang ada di luar negara Indonesia, di luar Jawa, tingkatannya sampai dengan beberapa wilayah dari berbagai benua di dunia ini. Itulah kisah tentang Sunan Giri. Dari kisah tersebut kita akan mengambil poin-poin pentingnya dalam sebuah ringkasan sederhana. Kita lanjutkan. Oke. Dari kisah tadi kita menemukan bahwa Sunan Giri lahirnya di daerah Blambangan, sekarang disebut dengan nama daerahnya Banyuwangi. Pada tahun 1442, ada referensi lain yang menyebut 1443 Masehi, sama saja, nggak apa-apa. Namun sebagian besar menyebutkan 1442 Masehi. Beliau adalah putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini adalah adik dari Maulana Malik Ibrahim. Berarti beliau adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro. Ibunya bernama Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu ini adalah putri Raja Banyuwangi, yaitu Raja Menak Sembuyu. Jadi beliau adalah cucu dari Raja Banyuwangi. Ketika lahir diberi nama Raden Paku, kemudian memiliki nama yang mengiringi perjalanan hidup beliau. Karena dibuang ke samudra, ditemukan di samudra, diberi nama Jaka Samudra. Karena memiliki ilmu laduni, diberi nama Raden Ainul Yakin. Kemudian karena menjadi seorang raja yang cerdas, adil, dan dikenal sampai dengan seluruh dunia, maka diberi nama Prabu Satmata. Yang memberi adalah Raden Patah, Sultan dari Kerajaan Islam Demak yang pertama. Kemudian beliau diasuh oleh saudagar yang bernama Nyai Ageng Pinatih. Kita tadi juga menemukan bahwa Sunan Giri berguru kepada Sunan Ampel dan Maulana Ishaq yang tidak lain adalah ayahandanya sendiri. Beliau memiliki ilmu laduni, adalah sebuah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan manusia. Kemudian beliau juga mendirikan pesantren dan akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama dengan Kerajaan Giri Kedaton. Dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi, dimakamkan di Desa Giri Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Baik, kita lanjutkan. Sunan Giri ini adalah seorang wali yang sangat kreatif dan produktif dalam berbagai karya. Bahkan untuk anak kecil pun beliau sangat perhatian. Untuk mengiringi dakwah beliau menciptakan permainan anak saat itu yang berisi filosofi
supaya dikenal dan menjadi pembelajaran anak-anak pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Permainan anak yang diciptakan oleh Sunan Giri ini ada jelungan, kemudian ada cublak-cublak suweng, kemudian ada lagi jamuran. Oke. Selain itu beliau juga mempunyai karya seni lagu atau gending. Dalam bahasa Jawa disebut dengan gending, yang dikenal dengan gending Asmorondono dan Pucung. Inilah di antara kreativitas Sunan Giri yang mengiringi dakwah beliau sehingga berhasil luar biasa. Kemudian Sunan Giri juga dikenal memiliki jasa yang cukup besar. Di antaranya beliau menyebarkan pesantren di Nusantara. Kemudian beliau juga berjasa menjadi ketua penasihat kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Dan yang ketiga, beliau juga berperan menjadi hakim dalam kasus Syekh Siti Jenar. Siapa Syekh Siti Jenar? Bapak sampaikan singkat saja, ini adalah salah satu ulama pada saat itu, tetapi menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena itulah Syekh Siti Jenar ini akhirnya dihukum, dan sebagai hakim dan eksekutor dalam kasus Syekh Siti Jenar ini adalah Sunan Giri. Baik, dari kisah tadi kita bisa menemukan cara dakwah yang digunakan oleh Sunan Giri adalah beliau berdagang ke Nusantara. Jadi setelah pulang dari Samudra Pasai, beliau tidak buru-buru atau tidak segera mendirikan pesantren sambil mencari posisi tanah yang sama dengan tanah contoh yang dibawakan oleh Maulana Ishaq ayahandanya. Beliau masih ingin membalas budi orang tua asuhnya, yaitu dengan melanjutkan berdagang. Nah, sambil berdagang inilah beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk berkeliling Nusantara sambil mendakwahkan ajaran agama Islam. Sehingga tersebarlah agama Islam dan pesantren itu ke beberapa wilayah di Nusantara. Tadi kita sebutkan dalam kisah ya, ada mulai Madura, ada Lombok, kemudian ada Ternate, Tidore, Kalimantan, sampai di mana-mana. Ini adalah cara dakwah Sunan Giri. Yang kedua, beliau mendirikan pesantren. Kemudian pesantren ini menjadi besar, terkenal, akhirnya berkembang. Pesantren tersebut menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Giri Kedaton. Nah, pesantren inilah kemudian cara dakwahnya lebih diperkuat lagi dengan mendirikan pusat pemerintahan yang berawal dari pesantren kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Giri Kedaton. Kemudian metode yang keempat, beliau menggunakan media kesenian. Tadi kita temukan bahwa beliau itu hobi seni, menciptakan gending, asmorondono, pucung, permainan anak-anak, ada jelungan, ada cublak-cublak suweng, dan sebagainya. Ini membuat beliau dakwahnya lebih cepat diterima oleh masyarakat saat itu. Dan membuat beliau sangat akrab dengan rakyat. Akhlak mulia, kesantunan dalam bersikap, inilah yang membuat Sunan Giri dikagumi dan disegani. Termasuk keluasan ilmu beliau, hobi membacanya luar biasa. Membaca, belajar membaca terus seperti itu, sehingga Sunan Giri ini menjadi orang yang intelek, yang sangat jenius, terutama dalam hal beberapa keilmuan yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baiklah anak-anakku semuanya, keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Giri adalah yang pertama, beliau tidak pernah putus asa dan rendah hati. Kita tahu masa kecil Sunan Giri tentu berbeda dengan masa kecil kalian. Sunan Giri lahir, sudah dibuang ke laut, tidak diasuh oleh orang tuanya sendiri, membuat beliau tidak putus asa. Tetap semangat. Beliau juga seorang yang rendah hati, meskipun beliau adalah anak asuh dari seorang saudagar yang mungkin cukup kaya, tapi beliau tetap rendah hati. Kemudian sifat yang kedua, keteladanan yang kedua adalah beliau itu rajin menuntut ilmu dan taat pada guru. Selama menimba ilmu kepada Sunan Ampel, kemudian kepada ayahandanya dan beberapa syekh di Samudra Pasai, beliau sangat rajin. Meskipun beliau sangat
akhirnya diketahui memiliki ilmu laduni, tapi beliau tetap menuntut ilmu dengan rajin dan sangat menghormati pada gurunya, sangat taat kepada gurunya. Kemudian keteladanan yang bisa kita ambil yang ketiga adalah beliau menjadi sumber rujukan ilmu. Karena ilmu yang dimiliki demikian luas sebagai akibat dari beliau yang rajin belajar dan juga sangat hormat kepada guru, ilmunya menjadi berkah. Sumber rujukan ilmu bahkan beliau sampai memiliki santri atau murid dari mancanegara, dari Timur Tengah, dari Eropa, dari India, banyak yang datang ke Gresik, ke Sunan Giri untuk belajar ilmu. Itu karena pancaran ilmu yang dimilikinya demikian luas dan sangat tinggi, sehingga menjadi rujukan atau sumber rujukan ilmu. Dan yang keempat, beliau adalah pemimpin yang adil dan pemberani. Beliau menjadi seorang raja yang memimpin dengan adil dan pemberani. Meskipun kerajaan yang tidak begitu besar, tapi kekuatan, keberanian, dan keadilan yang ada dalam kerajaan itu membuat orang semuanya merasa nyaman, damai, bahkan dikenal sampai ke mancanegara. Karena orang yang datang ke kerajaan Giri Kedaton berarti aman. Orang yang datang ke kerajaan Giri Kedaton akan menemukan ilmu. Orang yang datang ke kerajaan Giri Kedaton akan merasa tercukupi pelayanannya, keramahannya, kesantunannya, dan kenyamanannya. Dan yang kelima adalah keteladanan dari beliau pandai bergaul. Beliau dengan menciptakan banyak seni, menciptakan permainan anak-anak, ada gending, membuat beliau akrab dengan masyarakat sekitar. Mudah bergaul. Inilah cerminan pribadi seorang muslim yang patut kita teladani dari seorang Sunan Giri. Baiklah, demikian pembelajaran kita tentang Sunan Giri. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.